Isu pengelolaan dana haji kembali mencuat setelah pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil keputusan membatalkan keberangkatan haji tahun ini. Bagaimana pengelolaan dana haji sebenarnya dilakukan? Kita akan tanyakan kepada Kiai Marsudi Syuhud, anggota pengawas BPKH. Ikuti kami. Assalamualaikum Pak Kiai. Maaf nih ganggu waktunya sebentar. Apa kabar Pak Kiai Marsudi Syuhud? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sambil duduk ya Pak ya? Monggo silakan. Oke, nih kita ganggu waktunya sebentar nih Pak Kiai. Ini loh, kan kita berbicara soal keputusan pemerintah nih Pak Kiai. Tahun ini membatalkan lagi keberangkatan haji. Ternyata nih efeknya banyak. Muncul isu banyak juga soal pengelolaan dana haji. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH. Nah, BPKH itu merupakan badan hukum publik berdasarkan undang-undang. Berarti ini dikelola katakan oleh pemerintah kan kayak gitu. BPKH sebagai badan pengelola keuangan itu bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri-menteri. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH ini dilakukan korporatif dan nirlaba. Apa korporatif dan nirlaba? Mencari untung, tapi nirlaba. Nirlaba artinya kita 14 orang yang mengelola dana haji itu tidak ngambil untungnya. Untungnya untuk seluruhnya jamaah haji. Nah, setiap tahunnya BPKH harus sudah menyiapkan 2 kali pemberangkatan haji. Lalu yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat, Pak Kiai, isu juga mungkin yang banyak beredar. Investasinya kemudian untuk proyek infrastruktur, katanya Pak Kiai. Jadi kan itu investasi juga diatur oleh undang-undang. Jadi investasi yang dilaksanakan itu tidak boleh keluar dari aturan undang-undang. 1, surat-surat berharga. Ya, nomor 2 bisa penempatan di 1 bank. Nomor 3 bisa emas. Nomor 4 bisa investasi langsung. Nomor 5 bisa investasi lainnya. Yang langsung dan lainnya ini katakan untuk hari ini ya ada tapi sangat kecil sekali yang investasi yang langsung. Karena itu kita masih nganggap resikonya tinggi. Maka uang calon jamaah haji ini kita investasikan melalui surat-surat berharga. Surat berharga, emas, investasi langsung itu kecil. Jadi di dalam BPKH ada bagian-bagian. Ada bagian kajian investasi itu sendiri. Dan ada bagian risk management. Saya ikut di bagian risk management. Saya plototi benar-benar resikonya. Seperti yang dikatakan oleh tokoh itu, wah itu mismatch nanti. Kita sudah mitigasi resikonya. Wah paling-paling ini dananya mismatch ini. Sudah masuk ke sebuah proyek terus dananya nggak ada. Itu tidak benar. Saya di risk management, maka saya ngerti dan saya plototi beneran. Terima kasih Pak Kiai Marsudi Syuhud sudah menjelaskan begitu banyak hal, termasuk mengenai pengelolaan dana haji, dan disampaikan juga kepada calon jamaah haji bahwa dana mereka aman, anggota pengawas BPKH. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelusuran kami kali ini menemukan sejumlah fakta bahwa keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan haji di tahun ini, tahun 2021, karena mengutamakan alasan kesehatan, keamanan, dan juga keselamatan dari para calon jamaah haji. Namun hal ini tidak serta-merta mengobati kekecewaan mereka. Para calon jamaah haji hanya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Saksikan fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.